Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa qadrazan muttaqin. Ilahi anta maksudi wa ridha wa madhur yang dini mahabbat wa ma'rifat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ba'du. Menurut hormat, beriin masa dengan atus para sesepuh manatiban, para sesepuh imam pertama, para wargi, ikhwan, akhwat, rahimahumullah. Alhamdulillah dina dan ayana sasih Jumadil Awal tahun 1443 menaan manakib Sultan Aulia Syekh Haji Abdul Qadir Al-Jilani kang ngeniakan kang orang sadayana dina amalan thariqah Qadiriyah wa naqshbaniyah. Sareng karomah Guru Agung Syekhuna Syekh Ahmad Shahibul Wabadil Arifin anu parantos masihan nur nubuwah ka urang sadaya wasilah talqin thariqah Qadiriyah wa naqshbaniyah lewat para wakil talqin. Mudah-mudahan hubungan murid dan mursyid terus berjalin di dalam alam rohaninya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tadi kita mendengar manqobah yang ke-35 berkaitan dengan Syekh Ahmad Kanji menjadi murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meskipun di luar zaman ya. Jadi dalam dunia thariqah itu ada alam barzakhi, mursyid di alam barzakhi dan murid di alam dunia ini itu masih ada hubungan komunikasi dan bisa memberikan ijazah ataupun talqin. Itu adalah khususian. Karena di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan akidah para kaum sufi bahwa ya, guru-guru mursyid itu tidak mati, tetapi secara rohani digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pengajaran rohani. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jadi Al-Quran memberikan isyarat terhadap kita semua. Jangan kau sangka bahwa mereka-mereka yang wafat di jalan Allah, yakni para aulia Allah, para syuhada dan sebagainya itu meninggal, mati. Tidak. Bal ahya, tetap mereka terus dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan digunakan ruhnya oleh Allah untuk melakukan dakwah kepada manusia yang masih hidup di dunia. Inilah disebut ruh kamilun wa mukammil, ruh yang sudah terbina oleh Allah, terjaga ya, atas bimbingan Rasulullah SAW, amalia guru-guru mursyidnya dan semuanya memberikan kesempurnaan dia sehingga ruh ini terus digunakan. Kenapa Rasulullah SAW masih menjumpai umat-umat yang dipilihnya? Itu adalah menandakan bahwa oleh Allah ruh Rasulullah SAW juga masih digunakan. Di dalam kitab Karamatul Aulia bil Hayat wa Ba'dal Mamat dijelaskan bahwa ruhnya para aulia Allah itu masih terus digunakan oleh Allah untuk mendakwahkan kepada orang-orang yang masih hidup hari ini. Ini keyakinan ini hanya ada di kalangan kaum sufi yang merasakan. Tetapi kaum Ahlussunnah wal Jamaah juga ada yang memahami. Tetapi orang-orang yang di luar itu kadang-kadang menolak. Nah, karomah itu adalah sesuatu yang semakin unik, semakin aneh, semakin karomah.
dia berjalan di atas air, tidak panas memegang air. Itu karomah hissiyah. Itu masih sebenarnya belum seberapa. Karomah hissiyah itu adalah karomah-karomah yang bisa dilihat, bisa disaksikan oleh para murid, para orang yang masih hidup. Sebagai hujjatul baligh li bani Adam. Argumentasi puncak tentang kebenaran kepada anak-anak Adam. Itu kudu pakai dalil. Deket buktosan, itu karomah. Tapi orang-orang argumentatif selalu cari dalil, cari argumen. Itu adalah orang-orang ada kelas-kelasnya di dalam dunia pengetahuan manusia itu. Nah, manqobah yang ke-35 itu menjelaskan Syekh Kanji itu adalah sudah berjauhan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani secara generasi. Tetapi Sultan Aulia Syaikhul Abdul Qadir Jailani masih bisa memberikan ijazah, memberikan hirqah aulia kepada orang yang beda zaman. Kenapa bisa? Tadi karena rohnya para aulia Allah, rohnya para anbiya masih digunakan oleh Allah untuk memberikan pengetahuan rohani kepada orang tertentu. Tadi simbolnya adalah sorban dan maksud. Itu adalah sebenarnya bagi kita yang sudah mengalami mahkota secara hakiki, itu latifatul qolam yang ada di atas ini. Itu sebenarnya kan zikir latifatul qolam itu sudah sebenarnya kalau orang pada puncak itu sebenarnya ada mahkotanya juga. Kalau bisa dilihat secara aura, kebetulan saya dulu pernah belajar meditasi Buddha. Melihat orang itu bisa dilihat dari aura-auranya. Pandangan ajna, pengetahuan, kecerdasan ini akal ada di dalam diri manusia itu ada potensi-potensi yang luar biasa. Ketika dikembangkan latifah-latifahnya itu adalah dia semakin tinggi rasa dekat dengan Allah. Karena itulah titik-titik rohani. Nah, Syekh Kanji itu ketika membawa kayu bakar itu tidak bisa menempel di sini karena di sini ada latifatul qolam yang sangat tinggi energi. Makanya orang-orang yang zikirnya diajar zikir latifah-latifah yang tujuhnya itu sudah sempurna, orang itu sebenarnya sudah ada titik rohani di dalam dirinya dan ada aura yang begitu kuat. Simbolnya kayu bakar saja tidak bisa nempel di kepalanya karena ada nur ilahi yang ismu zat yang begitu kuat energinya itu saya tidak. Ini adalah contoh bahwa efektivitas pembelajaran manaqib itu untuk mengontrol tentang pendidikan rohani ini ada di dalam manqobah ini. Nah, ini dan disambung dengan manqobah yang 36 itu bahwa kayu bakar pun tidak bisa simbol saja, itu materi kayu bakar itu. Karena memang untuk berkhidmat kepada Syekh Ahmad Ishaq gitu ya. Abdul Ishaq. Sebagai muridnya, gurunya sudah sadar bahwa anak muridnya ini sudah potensinya luar biasa, dilarang. Tetapi dia karena saking menghormati juga gurunya, tapi dicoba betul saja itu yang namanya kayu bakar tidak bisa nempel di kepalanya, kan mestinya disuhun. Nah, ini adalah contoh manqobah ini adalah untuk dijelaskan kepada kita bahwa energi manusia yang sudah zikir latifah itu seperti itu kira-kira. Dan ini baru dilihat dari satu pengalaman orang. Yang lainnya bisa jadi. Sehingga tahadus bin nikmah, orang yang pernah zikirnya sempurna dalam latihan itu, insya Allah akan terpelihara energi fisiknya. Saya dulu pernah, ini aromah guru saja, sahabat. Bulan Safar, ingat bulan hari Rabu setelah sholat Safar di sini, saya itu pada asar dipanggil oleh Kang Haji Baban untuk menyelesaikan mengedit amalia Uqudul Juman dengan bukunya Pak almarhum Pak Nasution, karena ada tentang beliau itu nulis konsep-konsep dan saya ngedit. Sore hari menjelang asar ngaji nelfon. Tolong dia maghrib sampai maghrib budaya dia.
Saya berangkat dengan 3 almarhum Pak Kiai Khalil. Pak Khalil orang tua yang berkhidmat yang ngurus masjid ini. Kemudian ada anak satu lagi anak dosen dari UPI. Berangkatlah. Saya itu baru belajar naik mobil itu. Ketika di tanjakan Gentong itu, bukan tanjakan Gentong, di Asep Strawberry, itu ada, karena mobilnya mobil bekas, AC-nya tidak jelas, gelap, dilihat itu ada tronton yang nyerang. Kaget, panik, dibuang, hancur tuh mobil itu, bertiga ya. Tapi tak harus nikmat, 3 orang ini nggak apa-apa. Mendengar orang dari luar, dari atas, wah itu sejalan mau bahasa teh kedengar gitu. Saya tak harus nikmat, 3 orang ini, ya saya saksinya dengan Pak Khalil, dengan ada anak mahasiswa yang dari UPI itu, selamat alhamdulillah. Itu saya bilang ke Kang Haji Baban, Kang Haji terdugi ke Surabaya ada kecelakaan. Oh kenapa jadinya? Balik ke sana. Itu masih ada apa? Artinya mungkin selain pengaruh karomah pengasahabah melihat hancurnya kendaraan itu, mungkin karena ada energi-energi yang lain. Ini seperti ini. Saya memahami, merasakan seperti itu. Ini adalah sehingga kami tidak bisa melanjutkan ke Surabaya dan mobil dalam kondisi rusak karena jatuh di jurang, dan cara mengangkatnya pun dengan cara derek yang atas ini. Ini menunjukkan betapa tahadus binikmah, bahwa energi rohani, energi zikir itu adalah membentengi juga fisik ini. Insya Allah mudah-mudahan amalia ini, tetapi bukan tujuan itu efek saja, bukan tujuan untuk itu. Tujuannya adalah usul adalah tujuan zikir itu kesan merasakan kehadiran dengan Allah. Tetapi itu mah efek-efek yang lain, dan itu tidak boleh diharap-harapkan yang dicari-cari yang itu. Ngalir saja kita usul adalah la ilaha illallah. Itu aja. Tetapi itu masih baru cerita sedikit saja di antara jutaan kehidupan ini mengalami orang masing-masing. Itu baru isian. Nah, karomah yang kita harapkan itu karomah maknawiyah sebenarnya. Yang semua aulia Allah itu berharap tentang kehadiran karomah maknawiyah. Karomah maknawiyah itu apa? Terpeliharanya hati, terjaganya hati nuraninya, terjaganya dirinya dari syariat Allah, dan hatinya terus terjaga dan terus dekat dengan Allah. Itu karomah maknawiyah. Nah, ini adalah dari manqobah ini kita belajar tentang kedalaman rohani. Contoh-contoh ini adalah ibrah bagi kita. Insya Allah kita akan terjaga kalau zikir kita secara sempurna terus dilakukan. Tetapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah usulillah. Ini salah contoh saja. Contoh sekanji dipertunjukkan oleh kita kepada kita bahwa itu sampai sejauh itu. Kayu bakar pun tidak bisa nempel di mana? Karena saking energinya kuat. Nah, selanjutnya di dalam diri manusia itu ada bertingkat-tingkat, kata Imam Al-Ghazali. Pengetahuan manusia itu ada 5 model pengetahuan, ilmu hassas. Ilmu hassas itu adalah empirik, pendengaran, penglihatan itu masih rendah. Yang kedua ada ilmu khayal. Ilmu khayal itu ingatan-ingatan yang melahirkan sebuah gagasan. Akibat ini akan melahirkan ini. Itu sudah ilmu khayal. Khayal ini dalam arti positif ini, bukan khayalan-khayalan ini. Nah, ilmu khayal itu adalah pengetahuan yang merekam, ya, pengetahuan yang merekam akibat-akibat yang sudah terjadi itu direkam. Oh, api itu panas. Oh, yang namanya es itu dingin. Sehingga pengalaman-pengalaman itu direkam oleh itu ilmu khayal. Nah, kalau yang namanya kata Imam Ghazali, tahu urik-urik ataupun sirarut ataupun naon rambetuk mah teu boga khayal. Ningali lampu teh langsung nabrak. Menurut pikiran manehanana seorang Ghazali, yang Ghazali bisa membaca pikiran rambetuk. Di sirarut teh disangkina tetep cahaya teh lobang. Hoyok nembrak. Kalau anjing mah sudah punya pikiran.
Kalau melihat karena pernah dipukul oleh dunungan anak, ningali tongkat dikiekeun si anjing teh kieu tah eta teh aya daya hoyong. Komo manusia mah lamun dicaram teh kudu sebabna caraman eta larangan-larangan perintah agama itu adalah yang tidak boleh. Maka khoyalnya oh iya dilarang. Yang ini dilarang. Ta ilmu khoyal. Yang kedua, ilmu akli. Ilmu akli itu adalah manusia itu punya akal pikiran, membedakan baik benar, ya hitam putih dan sebagainya itu ada akal manusia bisa menghitung 4 kali 4 berapa? 16. Jadi pikirannya sudah bisa akal pikiran. Nah akal fikri ini, ilmu fikri ini juga ada pada akal akli ya. Yang kemudian meningkat selanjutnya akal fikri. Akal fikri ini ataupun ilmu fikri ini adalah ini lebih hebat lagi, itu para sains, kedokteran, sains fisika, sains dan sebagainya. Itu merumuskan kedokteran. Kalau zat ini dengan ini akan melahirkan obat ini. Itu akal fikri ataupun ilmu fikri. Akal fikri ini adalah para saintis, para ahli teknologi. Itu adalah tingkatan yang paling tinggi di dalam dunia ilmu pengetahuan. Tetapi ada satu lagi ilmu yang di atasnya itu kata Imam Ghazali, itulah yang disebut ilmu nubuwah, ilmu aulia Allah. Nah, ilmu aulia Allah mah adalah ilmu mauhibah, ilmu yang orang-orang khusus. Tidak memerlukan penelitian. Makanya Imam Al-Ghazali mengambil dari kitab Al-Quran surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbah fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunah la syarqiyyah wa la gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Ini lapisan-lapisan ilmu kata Imam Ghazali. Kalau sajarah mah tingkatan ilmu fikri tadi. Sajarah itu kan ada punya cabang-cabang, punya daun, punya cabang. Itu adalah pengetahuan, sumber pengetahuan sains. Itu adalah simbolnya pohon. Pohon itu bercabang-cabang, ilmu ini melahirkan ilmu ini, biologi melahirkan ilmu kedokteran. Dari ilmu ini melahirkan itu cabang-cabang ilmu. Tetapi kata Imam Ghazali, ada ilmu yang disebut zait, minyaknya ilmu, yakni ilmu nubuwah. Yudhi'u walau lam tamsasu. Nah, dia bercahaya meskipun tidak disentuh oleh api. Jadi ilmu Nabi mah itu perlu ada penelitian dari ilmu para aulia, kedudukan penelitian tajribiyah itu eta ilmu di Gusti Allah. Eta mah yudhi'u walau lam tamsasu. Dia bercahaya itu meskipun tidak lewat cahaya api, tersentuh api minyak itu. Nah inilah tingkatan para ilmu aulia Allah. Ilmu aulia Allah mah ilmu al-mauhibah yang Allah berikan. Kenapa? Kebersihannya, proses tarokinya. Taroki itu meninggalkan nafsu-nafsu itu, meninggalkan godaan-godaan dan sebagainya. Dari taroki tanazul, Allah memberikan pertolongan, memberikan ilmu itu. Maka ilmu wali memang kehendak Allah. Ngan orang nuturkan para aulia Allah cara membersihkan awak orang, membersihkan jiwa orang, membersihkan rohani orang. Kita mengikuti cara-cara aulia Allah. Nah inilah toriko. Jadi ilmu toriko mah kadang-kadang ayah jawabannya ayah tidak sorangan. Oh iya gini. Iya. Jadi di pengalaman rohani mah itu kudu aya penelitian deh. Kadang-kadang gini yang dia tete baru kembang-kembangnya saja para aulia Allah sudah tingkatan dari bawah aulia Allah ada anbiya para nabi. Itulah ilmu anbiya, ilmu aulia, dan kita itu berada mencoba di dalam barisan itu, nyoba nyantarkan hati orang ke wasuhadai wasolihin wasuna ulaika rafiqum. Itulah kita nyemantel hati orang, jalan perjalanan rohani orang ke para
aulia Allah sang para aulia. Nah, ini mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya bahwa pengetahuan ini berlapis-lapis ternyata. Pengetahuan yang paling dasarnya adalah ilmu hasas ataupun disebut empirik, pengetahuan, dan itu ada semua makhluk juga punya. Ya, kecuali yang tidak punya khayal itu aklul khayal masih kurik-kurik itu apa namanya? Siraru. Dia mah tidak punya, sangat binatang yang paling rendah pengetahuannya. Dia mah hanya hidupnya sekali saja. Melihat cahaya dia membentur, kemudian dia mati. Dia tidak punya aklul khayal. Kalau anjing masih punya. Hayam ningali itu masih punya. Nah, apalagi manusia, aklul khayalnya lebih tinggi. Kudu nama sekali dicarang dia jalannya terus laras. Tapi orang kadang-kadang cara masuk agama terus tak aklul khayalnya kurang biasa. Musa itu mengkasuhan mutia yang manfaatna melanjutkan ke penguasa diatus dia sama anu hikmat ilmunya anu pada demikian mudah-mudahan lebih mantap tengge amal bangsa dan amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin wa a'tasimu bihablillah al-fatihah. Pada kesempatan ini saya ingin mendiskusikan tentang dosa. Karena ada yang bertanya tentang kriteria dosa. Kenapa dosa menjadi penting untuk kita kupas? Karena kita ini lagi belajar menata hati. Gerdi aja ngurus hati. Kadang-kadang hati sok aya poek, leres deh, sok aya hilang karena. Nah, lupa kepada Allah ini harus dicari penyebabnya. Dalam thariqat itu kan lebih baik mengkritisi diri sendiri daripada mengkritisi orang lain. Mengkritisi diri sendiri pasti maju. Tapi kalau sudah mengkritisi amalia orang lain, itu kita tentu banyak musuh. Pesan pangresa Abah Anom kepada saya ketika saya banyak berdiskusi tentang orang lain, cukup beliau menyatakan teu kedah nyarioskeun anu sanes, urang we sing langkung istiqomah. Cik urang tos kitu da aja. Nah, urang mah pasti kena resep mengkritisi batur tanpa mengkritisi urang nyalira. Maka pangresa Abah pesan kepada saya sangat sederhana. Tidak perlu banyak mendiskusikan orang lain, tuh kan? Tetapi justru kita yang harus istiqomah. Nah, tentang dosa, kenapa penting untuk kita pahami dan kita perhatikan? Nah, di dalam kitab Tazkiyatun Nufus itu Imam Ghazali menyatakan ad-dunub turisul ghaflah, wal ghaflah turisul qaswah, wal qaswah turisul dzulmah, wa dzulmah ba'idum minallah. Dosa mewariskan lupa. Lupa membuat hati jadi keras. Hati yang keras menjadi gelap gulita. Orang yang gelap gulita ba'idum minallah akan jauh dari Allah Subhanahu. Sok aya kene orang poho ka Allah. Sering kata nabi jalan. Tos apa berarti penyebabnya? Naon penyebabnya teh? Perbuatan dosa. Maka pangresa Abah mengajak memberikan contoh setiap pada sholat la ilaha illallah. Setidak-tidaknya man qala la ilaha illallah, tuhnya siapa orang yang mengucapkan dzikir la ilaha illallah, tuhnya bitakdim dengan niat mengagungkan hudimat arba'atu ala biminal kabair, 4.000 dosa besar dihapus oleh Allah. Ya, saya dapatkan ini hadis di kitab Fathul Arifin Kang Haji. Nah, ternyata setelah didetek di Ihya Ulumuddin juga ada riwayat Imam Bukhari dan hadis ini dinyatakan sahih. Hadis ini. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah 4.000 dosa besar diampuni. Nah, sahabat bertanya, "Kaifa lam taku minal kabair?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau dosa saya sudah selesai? Hudimat ahlihi wa ahli zironihi, maka dibersihkan pula dosa keluarga dan dosa tetangganya.
makanya lamun aya ikhwan anu getol alhamdulillah. Oh, nya jadi manehna bersih, urang bertetangga, kita pun ikut dibersihkan. Inilah efek domino daripada orang belajar thariqah, daripada orang mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Harus ingat, dosa mewariskan lupa. Lupa mewariskan kerasnya hati mewariskan gelap gulitanya hati, dan ketika hati gulap gulita la tanfa'u mai'idoh, tidak akan ada manfaat nasihat. Di omongan kusaha oge nu geus teu sampai mah moal asup tuhnya kecuali mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka urang sok aral ngajak jalema diajar dikir lu wae eureun we adenya taqwatul bayan la tujibu husulul hidayah wa inna ma dhaiful bayan husulul hidayah. Terkadang menjelaskan begitu kuat tentang dikir pengaruh ngobrol biasa tuhnya banyak. Contoh Pak Sugeng datang ke rumah teu diskusi jeung sim guring, Pak hari dikir teh kumaha nya kieu we paugeun tah ieu tah bukuna ukur dulu cuma dibawa ka imahna 3 hari kemudian balik deui Pak abdi hoyong ditalkid cok kapangaresna Ki Haji Arif ini teh ka Pak Haji Arif buka manakib di bumina selesai tanpa harus berdebat. Tuhnya kadang-kadang justru lamun debat pasti daplung eleh teh. Nah ini keistimewaan thariqah itu wajar. Dalam kitab Awalimul Ma'arif itu disampaikan la dzikra liqaumin mahsusin laisa lisairinas liman kana qalbuhu bil azab. Pastina dzikir itu bagi orang yang dipilih oleh Allah tuhnya sejak ajali. Ketika diajali sudah ditetapkan, maka di dunia akan menerima tauhid la ilaha illallah. Lamun dina lagu Sunda mah geuning dikotrekeun dina hate ti dituna digurakeun dina rasa ti dituna dibuka dibaca ku urang duaan dijaga diriksa pinuh rasa kaheman dina hate kuring anjeun. Nah, nyanyi mah pasti akan lamun bahasa Quran mau nuliskeun teh. Tanya cicing we di dieu. Nah, inilah keistimewaan zikir, Pak. Jadi makanya kemarin Kang Haji Baban ngobrol dengan saya urusan zikir mah diri sebentar. Tuhnya jadi bukan orang lain diri. Ketika diri kita sudah bagus tanpa diundang orang pasti datang. Kalau mau diri orang can bener, moal deket si urang. Nah ini teh adalah proses. Jadi lamun tatangga can milu dikir, keluarga can milu dikir, nggak usah ngomong yang lain-lain. Berarti diri kita belum tertata sehingga Allah memberikan hidayah baru untuk kita sendiri, belum untuk orang lain. Jadi orang mau aral. Ayo orang sok kadang-kadang aral. Nih milu diajar dikir teh ulah. Berarti kita masih banyak PR. Nah, sehingga hidayah yang Allah turunkan hanya untuk kita saja. Nah, makanya dosa perlu diketahui. Nah, ibu bapak hadirin sekalian, kenapa harus tahu dosa? Dalam sebuah syair Abu Faros itu beliau menyatakan arau tusaro lalisaro lakin litawakih. Kita ingin mengetahui dosa bukan untuk melaksanakan dosa, tetapi justru untuk menghindari perbuatan dosa. Nah, jantan urang hoyong apal dosa teh lain erek digawe dosa, tapi hoyong ninggalkeun dosa. Ohnya wa malam yaqrib saro minanasi yaqab bihi. Karena seseorang yang tidak mengetahui dosa pasti akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Punten, ari mabok dosa atau napi sanes? Apal bahwa mabok teh dosa? Urang ngalaksanakeun atau napi henteu? Naon margina? Sabab eta perbuatan dosa. Coba lamun urang teu apal mabok teh dosa, dilaksanakeun moal. Kemungkinan dilaksanakeun mabok teh dianggap teu dosa. Ieu janten urang ngabahas dosa teh lain hoyong ngalakukeun dosa, justru hoyong apal kana dosa supaya urang tiasa menghindari perbuatan dosa. Kalau saudara maka di dalam Al-Quran dosa kadang disebut ismun.
perbuatan yang berdampak buruk. Contoh ngomongkeun batur, dampakna saya tanapi awon. Naon kira-kira dampakna? Lamun nu diomongkeun nyahoeun urang ngomongkeun ka manehna kira-kira kumaha? Wah, jadi timbul permusuhan. Tuhnya mau gaul jeung si eta mah batur wae diomongkeun berarti urangnya sok diomongkeun ku manehna. Nah, berdampak itu namanya ismun. Nah, kadang Allah tuhnya menyatakan zunahun, perbuatan yang melanggar norma. Jadi kadang-kadang dosa itu disebut zunahun, satu perbuatan yang melanggar norma kehidupan. Dianggap keluar dari norma, maka itu adalah dosa. Kadang dzanbun. Nah, Allah menyatakan di dalam Al-Quran itu dzanbun, perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Kadang disebut khotoya, yaitu kesalahan atau kehilafan. Kadang juga disebut sayiat, kejahatan. Nah, jantan dia dosa teh seueur namina dina Al-Qur'an gerang langkung. Nah, kurang lebih ada 5 ya namanya kesalahan. Kalau dibagi nih, sedikit ulama yang menyatakan dosa itu besar semua. Teu aya dosa alit, kabeh dosa gede. Tetapi mayoritas jumhur ulama membagi dosa itu ada 2. Yang pertama ada dosa yang kabair, dosa besar, ada dosa yang sifatnya sogoir. Jadi aya dosa gede, aya dosa alit. Nah, tapi ingat, ulang enteng dosa leutik. Nah, ketika kita berbuat salah, kata Allahu nuqtatun sauda. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan dia tidak bertaubat, walaupun kesalahan kecil, maka kata Allahu nuqtatun sauda, Allah akan tulis di dalam hatinya titik hitam. Titik hitam. Ketika dia tidak bertobat, melakukan kesalahan lagi, maka dia ditulis 2 titik hitam. Tidak bertobat, titiknya 3. Kalau semua hatinya sudah penuh dengan noda hitam, makalah tanpaul mauidon, orang itu tidak akan manfaat walaupun kita nasihati dengan baik luar biasa. Kajen teh ngonang ajengan mahal, sakali mere nasihat 40 juta eueuh manfaatna. Ketika titik-titik ini sudah hilang. Tapi coba pami ayeuna aya 1 titik dielak, isuk aya titik deui dielak. Kira-kira hati urang aya titikan atau napi mual. Nah, walaupun kurut ngelakna aya mual. Nah, aya katempong kita hati meunang dielak mah. Wah, ieu mah loba berarti kesalahanna. Tapi nggak masalah, tetapi kotorannya sudah hilang. Walaupun bekasnya masih ada, karena nanti di akhirat itu ada orang yang dikiparati, ada yang diampuni. Kalau yang dikiparati itu sekedar ditutup, bekasnya masih ada. Ya, seperti contoh film yang ada gerakan senonoh, itu biasanya kan di buremnya. Terus itu tapi misalnya orang ditangkap salah, biasanya panonnya sok normal atau ditutup kayak hideung. Nah, kemarin kan aya ustaz di kota Bandungnya ditewakan ditutup. Nah, awas bagi kita, jangan nggak usah menghardik orang itu. Tuhnya nggak usah. Nah, margina urang rugi. Lamun urang ngomongkeun si eta pan sama dengan memakan bangke eta, dosana pindah ka urang. Begitu dia akhirat dipariksa urang teh zina. Nah, jadi aya siksa zina, berarti ngomongkeun si eta tah. Tuhnya bari lagi simpuri mah jujur. Tuhnya karena prinsip dalam dzikir al mukmin idza nadara itabara. Seorang mukmin yang baik itu melihat sesuatu jadi nasihat. Lagi omong-omong, jadi prinsip itibar. Contoh, lamun urang gitu, tuh tadi kan kata Pak Dokter Haji kan, jadi contoh kalau orang kita melakukan itu akibatnya seperti itu, maka teu kudu diomong-omong. Jeung jujur simkuring mah nya teu nyalahkeun teh ka ustadna. Tuh nya kabarudak awewe nage kuring mah nyalahkeun. Maknya diperkosa nepi ka 2 kali reuneuh. Kan aneh atuh maknya. Tuhnya berarti usakali beureun diperkosa pasieun nu 2 kali nama istiqomah we ka ditu nama. Tong nyalah teuing si eta na ka hade buk beunyeut lagi salah. Ayeuna dituntun sok ka hotel nuturkeun
domba wae lamun dituturkeun ku jalema anu teu wawuh kira-kira nuturkeun atawa nubruk. Nubruk ieu dituntun ka teh ngajedog we. Nah ini persoalan. Punten bagi ikhwan Suryalaya tentunya tidak usah menceritakan orang yang seperti itu, cukup dijadikan itibar, contoh aja supaya kita tidak melakukan perbuatan seperti itu, karena kita sudah belajar mengamalkan kalimat la ilaha yang tertanam di dalam dada, sehingga dari depan, belakang, kanan, kiri insya Allah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sekarang lihat yang pertama, nah, dosa besar. Namun atuh dosa besar teh, saya punya kitab namanya Kitabul Kabair. Dosa besar itu ada 76 macam. Pak Gani coba dosa gede teh 76. Punten Pamir bahas kabeh ya 70 genepanana atau ulah ya? Coba ibu bahas 76 semua atau jangan? Wah, moal tamat 76 dosa. Mungkin saya hari ini akan menjadi membahas sampel satu sajalah. Dan ini yang paling kuat. Ya kan? Dan yang tidak pernah dibahas, salah satu dosa besar itu lupa kepada Allah Subhanahu. Jarang dibahas, asa dianggap lain dosa, wepoh ke Allah mah. Nah ini kita akan coba. Apa sih dosa besar? Nah, Al-Qurtubi di dalam tafsirnya beliau menyatakan kullu dzanbin utliqu alaihi binasin kitaban au sunnah au ijma' annahu kabiratan au adim. Dosa besar adalah dosa yang dimutlakan oleh nas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW atau ijma sebagai dosa besar. Maka diperkuat oleh Ibnu Abbas, al-kabirah kullu dzunub khotimatullah binar au ghadab au lanatu au adab. Nah, jadi ibu bapak, contohnya dosa besar itu yang jelas hukumnya, jelas adabnya. Contoh misalnya orang mencuri, maka kata Allah dipotong tangan, maka mencuri termasuk dosa besar karena jelas diancam. Orang berzina itu jelas wala taqrabu zina. Tuh, jangan engkau mendekati perbuatan zina. Ketika zina dilakukan maka hukumannya jelas. Kalau zina muhson dipukul 100 kali, diusir 1 tahun. Itu jelas hukumannya. Kalau ghair muhson melakukan zina, tuh misalnya sudah punya suami, pernah menikah, berzina, maka dia harus dirajam sampai mati. Berarti zina adalah perbuatan dosa, jelas hukumnya. Nah, jadi 76 yang dibahas dalam Kitabul Kabair, dosa besar itu hukumannya jelas, tuh ada laknat dan di akhirat diancam dengan neraka kalau tidak tobat kepada Allah Subhanahu. Makanya langkah pertama dalam kitab Muqaddimatus Sufi belajar thariqat itu adalah taubatan shodiqah. Itu kan kata Imam Syafi'i, kalau mau belajar thariqat langkah pertama itu taubatan shodiqah. Kita harus benar-benar bertaubat kepada Allah, janji tidak mengulangi kesalahan, sedih atas perbuatan dan berjanji ke depan akan lebih baik. Itu dalam belajar thariqah. Jadi lamun orang diajar thariqah ditalkin ke 10-an tahun teu karasa misalna manfaatna kembali. Mungkin taubatan shodiqahnya belum dilakukan. Nah ini ya, jadi dosa besar jelas hukumannya, jelas ancamannya, dan di dunia dia akan sengsara, di akhirat pun sama akan mengalami sesuatu kejadian laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahayanya atau kriterianya daripada dosa besar. Ruginya dosa besar, subhanallah, harus hati-hati Bapak Ibu hadirin sekalian. Kuntu inda Utsman pada Abitohurin. Satu saat ini diceritakan sebuah kisah oleh Sayyidina Utsman. Rasulullah SAW menyatakan, ma min imri'in muslim tahduru sholat maktubah payusinu wudu'aha wa husu'aha wa ruku'aha
illa kanat kafaratul lima qablaha minad dunub malam yu'ti kabira wa dzalika dahra kullu. Jadi ketika ada orang pergi untuk melaksanakan sholat, wudunya sempurna, sholatnya sempurna, ruku sujudnya juga sempurna, maka dari sholat ke sholat menjadi kifarat akan dosa-dosanya selama dia tidak melakukan dosa besar. Oh kan, dari duhur sampai asar itu jadi kifarat kesalahan. Kalau duhur sampai asar tidak melakukan dosa besar, itu ruginya. Jadi ketika kita melakukan dosa besar, maka kita tidak bisa dengan amal yang tadi diampuni kesalahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dihindari. As-shalatu khamsi wal jum'atu ila jum'ah kafaratun. Dari Jumat ke Jumat itu kifarat selama tidak melakukan dosa besar. Alangkah ruginya ketika kita melakukan dosa besar sehingga kita tidak termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rugi Pak, harus hati-hati ya. Bahkan di dalam Al-Quran juga dinyatakan kalau kita harus menghindari dosa besar dalam surat An-Nisa 31. Tuh kan di sini kan, in tajtanibu kabair ma tunhauna anhu nukaffir alaikum. Nah ini antum, nah ini subhanallah. Jadi jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa besar yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahanmu. Nah, jadi kalau kita melakukan dosa besar, dosa kecil berarti tetap tercatat. Nah, ini harus lebih kita pikirkan untuk supaya kita tidak terjerumus kepada dosa besar. Jadi itu dosa besar itu jelas hukumannya, jelas laknatnya, jelas kriterianya di dalam Al-Quran. Yang termasuk bahaya Bapak Subhanallah, tapi jarang dikupas oleh orang, lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Jadi lamun urang poho ka Allah ke moal emut ka urang. Bahaya urang dicap jadi jalma anu munafik, jadi lupa kepada Allah, termasuk jajaran dosa besar. Hati-hati, dan efeknya luar biasa. Nah kan di dalam Risalatul Qusairiyah, malam yaduk wahsatil ghaflah lam yajid qaqmu'un dzikri. Barang siapa yang tidak merasakan ruginya lupa kepada Allah, maka dia tidak akan merasakan nikmatnya dzikir. Jadi pan urang masuk ngaraos rugi pamihilap da henteu. Pamihilap kalau supaya ngaraos rugi sabab urang tos pengen talqin dzikirna. Jadi ketika hilang teh aya efekna. Duh, urang poho ka Allah. Simpuring zaman teh can dikir, can ditalqin dikir, lempeng we. Ai tos dikir mah apal rugina poho ka Gusti Allah. Nah, ini kita lewat supaya ini. Orang musyrik itu kekal di dalam neraka abadi. Bagaimana kalau misalnya bertaubat? Ya jelas kalau bertaubat pasti diampuni, hanya pasti mesantren heula di neraka. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang melampaui batas, jangan putus dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni seluruh dosa. Jadi kalau orang musyrik bertaubat, ada harapan masuk ke dalam surga. Nah inilah harapan kita. Takut kita terjebak musyrik, orang yang akan dikeluarkan dari neraka. Yang pertama, yadhulu ahlul jannah al-jannata wa ahlun nar an-nar. Tsumma yaqulullahu ta'ala akhriju man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman. Akan dikeluarkan orang dari api neraka asal dia memiliki rasa iman kepada Allah walaupun sebiji zarrah. Jadi lamun urang gaduh iman walaupun ka neraka pasti bakal lebet ka surga.
Yang kedua, ini yang penting nih. Makanya beruntung kita mendapatkan talqin la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Bukhari sahih, hadis ke-44. Yahruju minan nari man qala la ilaha wa fi qalbihi waznu sa'irati min khair. Orang akan dikeluarkan dari api neraka kalau dia pernah mengucapkan kalimat la ilaha, walaupun di dalam hatinya amalnya hanya sedikit. Tuh, orang pernah mengucapkan la ilaha illallah, hanya berarti bakal dikeluarkan orang tina neraka bakal pasti. Hanya kurang matong ngalamun masuk ke dalam neraka. Jangan pernah melamun. Sampai sagede 2 minggu aja ulah. Nanti sebab bahaya Pak punten. Kalau orang pernah masuk neraka itu bahaya. Yang masuk neraka juga berdasarkan syafaat Rasul akan dikeluarkan. Yahruju minan nari bisafaati ka'annahum ta'arir. Orang akan keluar dari neraka kalau ada syafaat dari Rasulullah. Hanya erangkena, tahu sebabnya orang yang masuk neraka kemudian disyafaati Rasulullah untuk masuk ke surga, maka nanti akan dipanggil ahli jahannamiyah. Wahai pensiunan ahli neraka. Nah, jadi saya terus hidup awak nate. Ladeng pisan haradideung. Tangket teh ku urang teh nu geus di surga. Mana ya pensiunan nerakanya? Tangket teh kitu. Ya jahannamiyah. Wahai para pensiunan ahli jahannam. Hoyong teh dipanggil eta. Akeun bae urang tina neraka asup ka surga dipanggil pensiunan neraka. Nu penting mah jadi penghuni surga we walaupun pensiunan. Nah, ngaran pensiunan pan gaji oge teu sagede keur aktif. Lalu pamirnya biasa leutik pensiunan mah. Tah ieu pensiunan neraka teuing tah gajina sakumaha di ditu wallahu alam. Maka dengan syafaat Rasulullah itu dosa yang pertama, yaitu musyrik kepada Allah. Dalam pendapat perspektif ulama sufi termasuk lupa kepada Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita Nun di sana di Suryalaya, Tasikmalaya, ada guru berhati suci, berakhlak mulia.